pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Oke, baik. Kira-kira teman-teman datang dari rumah gitu ya, berangkat dari jam berapa nih? Jam setengah 7. Oke, setengah 7. Yang lainnya? Jam 6, Bu. Oke, jam 6 berarti pagi banget ya. Ilmu piket lawan. Oke, baik. Yang lainnya? Telat, mepet juga. Oke, tapi tadi naik apa nih? Apakah naik angkutan umum atau naik motor sendiri atau bagaimana? Ojek tadi ojek berarti nge-grab ya? Oke, ada yang ojek pribadi juga. Oke, ada yang nyata juga. Sampai berangkatnya dari jam 6 ya siap-siapnya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, tadi teman-teman ya datang ke sini juga ada yang diantar Bapak, ada yang berangkat dari jam 6 gitu. Artinya teman-teman emang sudah mempersiapkan gitu kan ya untuk bisa berada di ruangan konseling ini. Dan saya sangat mengapresiasi hal tersebut dan juga saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya karena sudah mau nih untuk menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke ruangan konseling pada pagi hari ini. Dan di samping kesibukannya teman-teman juga mungkin ada yang mau kelas atau ada yang berkegiatan lain gitu, teman-teman sudah mampu untuk meluangkan waktunya begitu. Nah, teman-teman ngomong-ngomong mengenai hal tersebut ya, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang mungkin berdoa? Belum mau mengajukan? Oke, boleh, silakan. Memulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih karena sudah memimpin berdoa. Nah, teman-teman semuanya, mungkin dari teman-teman belum pada saling kenal ya satu dengan yang lainnya, karena teman-teman juga berbeda kelas gitu. Tapi sebelum kita memperkenalkan diri gitu, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama Ibu Ingrid. Nanti teman-teman bisa panggil aja nih Ibu Ingrid gitu, atau sapaan akrab siapapun itu boleh begitu. Nah, mengenai teman-teman yang belum saling kenal antara satu dengan yang lainnya, gimana kalau misalkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh? Oke, gimana kalau misalkan kita memperkenalkan dirinya itu dengan menggunakan gaya nih? Gaya yang sedang viral gitu, yang sedang teman-teman ketahui juga. Kayak misalnya ada gaya yang bercanda pakai kayak gini gitu. Gimana? Boleh? Oke, mau dari mana dulu nih? Oh ya, nanti selain menyebutkan nama, mungkin nanti teman-teman bisa menyebutkan juga tentang hobinya ya. Oke, dimulai dari siapa? Mau siapa yang memulai? Dari sebelah kanan. Oke, mulai dari sebelah kanan. Ada siapa nih? Saya perkenalkan, nama saya Karina, hobi saya nonton film. Oke, ada Karina selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Feni, hobi saya kuliner. Oke, ada Feli dengan hobinya kulineran selanjutnya. Saya Nisa, hobinya jalan-jalan. Oke, ada Nisa hobinya jalan-jalan selanjutnya. Safa, hobinya belanja. Oke, ada Safa dengan hobinya belanja selanjutnya. Nama saya Jenny, hobinya masak. Oke, ada Jenny hobinya masak selanjutnya. Nama saya Rita, hobinya ngerokok. Oke, ada Vita dengan hobinya ngedrakor ya. Oke, jadi tadi ada Karina, ada Feli, ada Nisa, ada Safa, ada Jenny, dan juga terakhir tadi ada Vita. Dan ternyata teman-teman di sini punya banyak sekali hobi yang berbeda-beda begitu ya. Ada yang tadi kulineran, drakor, dan sebagainya gitu. Nah, oh ya teman-teman semuanya, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kita itu berada di luar konsel ini sebenarnya mau ngelakuin apa sih gitu? Konseling kelompok dari lainnya? Jawabannya sama. Oke, tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya konseling kelompok itu apa sih gitu? Oke, konselnya dilakukan berkelompok gitu ya. Oh ya, sebelum kita masuk nih ke tahap inti yang selanjutnya gitu. Di sini Ibu punya kesepakatan waktu, yakni selama 45 menit kita akan melakukan sesi konseling kelompok yang tadi sudah teman-teman sebutkan juga. Dan kita akan melakukan konseling dengan bersama-sama begitu. Teman-teman setuju dengan kesepakatan waktunya? Setuju. Oke, baik. Kalau misalkan setuju, karena tadi teman-teman juga sudah menjawab ya, konseling kelompok itu apa gitu. Dan itu jawabannya benar. Jadi Ibu akan melengkapinya bahwa saya konseling kelompok ini nanti terdiri dari sebagai ibu, sebagai pemimpin kelompok dan juga teman-teman, yakni sebagai anggota kelompoknya. Nantinya kita akan membahas nih suatu permasalahan yang sedang teman-teman alami berkaitan dengan inform konsen yang sudah teman-teman isi begitu. Nah, kemarin Ibu kan sudah membagikan ya inform konsen ke kelas teman-teman gitu melalui link, dan ternyata setelah Ibu lihat hasilnya dan Ibu tabulasi begitu bahwasanya
permasalahan teman-teman berenam ini itu ke arah yakni perilaku konsumtif dibanding teman-teman yang lainnya. Dan perilaku konsumtif ini harus segera kita selesaikan dan tuntaskan gitu. Oleh sebab itu, Ibu memanggil teman-teman semuanya untuk mengadakan konseling kelompok di ruangan konseling ini begitu. Nah, ngomong-ngomongnya mengenai hal itu, sebelumnya adakah yang ingin teman-teman tanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Oke, artinya teman-teman memahami ya mengenai konseling kelompok itu apa dan sebagainya begitu. Oh iya teman-teman, mengenai konseling kelompok ini, nantinya teman-teman bisa untuk bebas yang menceritakan apa yang teman-teman rasakan, menceritakan tentang permasalahan teman-teman semuanya, dan teman-teman ceritakan saja secara terbuka, karena di sini kita akan bersama-sama nih untuk menjaga agar permasalahan atau perbincangan yang kita sampaikan di sini itu tidak akan keluar atau tidak akan terdengar oleh orang-orang yang selain kita ada di ruangan konseling ini begitu. Dan berkaitan dengan hal itu, teman-teman datang ke sini tentunya dengan sukarela kan ya. Oke, tanpa ada paksaan baik itu dari guru ataupun wali kelas begitu ya. Oke, tidak ada, artinya teman-teman juga sukarela begitu. Ya, berkaitan dengan hal itu ada kayak mungkin teman-teman tanyakan lagi, misal apa begitu? Belum ada. Oke, kalau misalkan belum ada dan teman-teman juga sudah paham, kita mungkin bisa ikrar terlebih dahulu ya, ikrar konseling kelompok. Nanti teman-teman bisa untuk mengikuti saya. Oke, nanti tangannya teman-teman bisa di sini. Oke, sudah siap melakukan ikrarnya? Sudah. Oke, nanti ikutin apa yang Ibu bicarakan ya, Ibu yang omongkan. Saya berjanji akan menjaga kerahasiaan perkataan data yang didapatkan di dalam konseling kelompok ini dan tidak akan menyebarkannya kepada orang-orang yang selain di anggota kelompok ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah melakukan ikrarnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan yang tahap inti. Tadi kita akan bahas mengenai perilaku konsumtif teman-teman. Tujuannya itu apa sih gitu kan? Tujuannya adalah agar teman-teman dapat merefleksikan kembali bahwa saya perilaku konsumtif ini memang harus segera teman-teman atasi gitu. Dan kita di sini juga akan membicarakan mengenai apa sih gitu kira-kira yang solusi yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mengatasi ataupun mengurangi begitu perilaku konsumtif ini. Dan berkaitan dengan hal itu ya, Ibu mungkin mau mendengarkan gitu cerita dari teman-teman secara langsung. Kira-kira perilaku konsumtif yang memang teman-teman hadapi itu apa sih begitu? Mau dari siapa dulu? Saya dulu. Oke, boleh dari Feli. Jadi dulu sebenarnya saya tuh bingung. Kadang tuh saya merasa perilaku saya tuh konsumtif, tapi di satu sisi saya merasa ini tuh memang kebutuhan saya gitu kan. Jadi kebetulan kan saya tuh ngekos gitu. Dan yang bulan itu saya diberi uang sama orang tua. Tapi saya tuh biasa menghabiskan uang untuk makan itu tuh melebihi budget yang seharusnya dan yang sudah ditentukan di misalnya sehari budget makan saya tuh 20.000, tapi saya tuh bisa lebih dari itu sampai 50 gitu. Terus jadi kayak 80% uang bulan yang saya tuh habis untuk makan gitu dulu. Karena itu saya rasa itu konsumtif buat saya, tapi satu sisi makannya itu kebutuhan gitu. Ya, sebenarnya walaupun saya tuh ada beras di kos, dikirimin sama teman juga, tapi yang bikin saya merasa konsumtif ya karena walaupun ada beras dan ada bahan-bahan makanan, saya lebih pilih buat tetap beli makan di luar gitu. Oke, baik. Artinya memang ada budget yang berlebih gitu ya terkait dengan makan ini. Dan kalian menganggap hal itu konsumtif, tapi ini berkaitan dengan kebutuhan dasar gitu ya, dan kebutuhan makan gitu. Walaupun di kos dari ada beras atau dikirimin lauk, tapi ternyata masih sering untuk makan di luar gitu ya. Sampai bahkan saya tuh misal uang bulanan itu udah habis, saya jadi ambil uang tabungan itu. Oke, baik. Artinya emang mengambil tabungan yang seharusnya itu dikit gitu ya, tidak sering terpakai gitu. Oke, baik. Selanjutnya
Dari siapa dulu? Saya boleh. Boleh. Saya juga permasalahannya terlebih sama ibu. Saya kan juga ngekos ya. Nah, saya dikasih uang itu kan per bulan ibu. Nah, kadang tuh saya udah dari awal udah nanti bulan ini harus cukup, tapi karena saya lapar makan, jadi kayak yang dia jajanan kayak kok kayaknya enak, saya beli. Akhirnya pas udah lambat akhir-akhir itu uang saya udah habis duluan, jadi saya harus minta lagi ke orang tua. Terus kadang juga ini ikut-ikut kayak teman saya beli ini, saya juga harus beli, makanya saya jadinya ikut beli padahal saya nggak butuh gitu. Oke, baik. Jadi artinya lapar mata ya, dan juga emang kadang ikut-ikut teman, padahal itu barang yang baru dibutuhkan, akhirnya ikut beli gitu. Oke, baik. Selanjutnya, mau siapa yang mau cerita? Boleh dari Nisa? Atau saya hampir sama kayak kita bu, saya suka jajan namanya. Padahal saya udah kenyang sebenarnya, cuma karena ikannya cuma dari akhirnya saya beli juga gitu, dan padahal juga nggak makan karena udah kenyang itu. Dan menurut saya itu terlalu membuang-buang duit, tapi itu saya pengen gitu. Dan ya bisa dipastikan uang saya di akhir bulan juga habis, karena saya juga dijatahnya per bulan sama orang tua saya. Oke, baik. Jadi artinya kasusnya itu sama seperti Vita yang begitu, tapi dijatah per bulan, sudah dijatah per bulan oleh orang tua, tapi ternyata ada aja budget yang memang berlebih gitu ya, terkait dengan jajan maupun sebagainya gitu. Kalau dari Nisa. Iya bu. Oke, Bu. Selanjutnya, boleh dari Jenny. Kalau saya udah bisa lepas dari banyak sebelas di Shopee gitu, kayak bisa ada barang-barang lucu yang cepat dibeli gitu, jadi nggak mungkin ada budget berapa gitu, tapi kayak udah deh pengen beli ini barang-barang ditempel di kamar gitu, ada yang koleksi barang-barang yang lucu gitu batik, itu sih ya konsumsi dari sini. Oke, jadi berkaitan dengan diskon-diskon ya yang ada di toko oren gitu ya. Kalau ada barang yang lucu, kadang dibeli gitu. Ya, padahal nggak mau pakai banget sih sebenarnya. Oke, baik. Selanjutnya, mau dari siapa? Boleh, dari siapa? Aku mungkin aja di sini agak beda nih. Jadi aku nggak pernah mikirin jangka panjang, aku banyak kali utang, utang sana sini. Aku pernah di mana suatu saat aku pengen beli suatu baju yang sekiranya emang ada harga yang murah, cuman aku emang pengen beli merek. Dari situ tanpa babi bebo, aku langsung ngeluarin semua uang aku, sisa-sisa uang aku itu, dan besoknya aku minjem uang teman karena saking gak punya uangnya, terus banyak minjem dan aku nggak bisa ganti semuanya. Oke, jadi ada suatu saat sampai ini membeli barang ya, yang mata juga artinya ya, membeli merek begitu, dan ternyata sampai meminjam dan keesokan harinya bingung mau pakai uangnya yang mana begitu. Oke, baik. Kalau dari yang lain kan dari Karina. Sama sih bu, tapi lebih ke kayak karena saya terlalu berperan, jadi yang ada terlalu besar itu pasti nonton. Nggak mau kalau dia punya cerita tuh bisa cerita. Oke, berarti berkaitan dengan ada juga ingin ikut-ikut temen ya, yang menonton film apa, ada juga yang mengikuti tren gitu ya. Iya. Oke, baik. Oke, teman-teman semuanya, karena tadi kita sudah mendengarkan ya cerita dari satu dan yang lain gitu. Ada yang lapar mata, lalu ada juga yang membeli barang berkaitan dengan membeli mereknya, lalu juga ada yang ikut-ikutan teman untuk menonton film dan sebagainya begitu. Nah, teman-teman ya, kalau misalkan kita mendengar nih, setelah mendengar cerita dari teman-teman yang lainnya, kira-kira menurut teman-teman permasalahan siapa sih gitu yang paling berat yang harus kita selesaikan gitu cara bersama-sama di sini? Mungkin sapa dulu misalnya karena sapa sampai dari tangan. Oke, baik. Jadi permasalahan sapa ya. Yang lainnya setuju? Setuju. Oke, jadi kita akan bahas permasalahan sapa ya. Dan di dalam konseling kelompok ini nantinya walaupun permasalahan kita tidak serupa gitu, tapi sama yang berkaitan dengan dalam konseling ini, nanti harapannya solusi-solusi yang dapat teman-teman diskusikan itu nanti dapat diimplementasikan juga nih ke dalam apa yang permasalahan teman-teman terjadi begitu. Oke, dari Safa nih, kira-kira mungkin Ibu mau tahu gitu secara lebih rinci dan detailnya itu kejadiannya seperti apa begitu sampai meminjam ke teman uangnya dan sebagainya begitu. Jadi aku pernah suatu hari jalan mall, terus aku ngeliat ada manik-manik lucu itu dengan harga 1 jutaan,
Dan karena tadi aku bilang aku lapar mata dan nggak tahu diri juga, terus aku akhirnya beli tanpa mikirin bahwa uang aku tinggal sedikit. Terus akhirnya aku ajak teman aku sana dan aku beli. Esokan harinya aku nggak punya uang, aku minjem ke teman, dia pinjemin. Terus pas dia tanya nggak bisa bayar. Terus pernah lagi kejadian lagi, aku pengen nonton konser, akhirnya aku beli tiket konser. Terus aku minjem uang teman lagi, terus nggak bisa bayar lagi, dan itu sih. Oke, berarti artinya berkaitan dengan siapa yang membeli barang tanpa dipikirkan secara jangka panjang ini sudah berulang kali terjadi begitu. Oke, baik. Karena rentang waktunya sekarang itu hal-hal tersebut itu sudah terjadi berapa lama? Mungkin 3 bulan terakhir. Berarti memang sudah lama juga ya hal itu terjadi. Oke, teman-teman semuanya, dari cerita yang Safa ya, kita sudah mendengar tadi bahwasanya rentang waktu ternyata udah sampai 3 bulanan nih gitu. Nah, pengalaman dari teman-teman sendiri ya, berkaitan dengan perilaku konsumtif yang Safa alami gitu, dan yang teman-teman rasakan juga dengan apa yang terjadi dalam diri teman-teman, kira-kira apa sih gitu yang menjadi penyebab gitu kita itu mengalami atau kita tuh membeli barang secara impulsif gitu sampai akhirnya kita mengalami perilaku konsumtif ini, kira-kira apa gitu. Dan teman-teman ada yang mau mencoba menjawab? Boleh siapa? Atau mungkin para kakak itu mengalihkan rasa stres itu dengan membeli barang-barang mungkin. Oke. Menurut saya sih lebih ke kayak dia tuh bentuknya sesuai dengan keinginan, bukan dengan sesuai fikir lagi. Oke, membeli sesuai keinginan gitu teman-teman. Yang lainnya? Boleh dia karena saya membeli barang-barang karena ini mungkin bisa ribet baik buat Oke, bisa juga karena mungkin ada faktor self reward gitu ya. Dari yang lainnya? Menurut saya mungkin tadi karena Safa menyebutkan membeli brand itu mungkin ada faktor FOMO juga. Oke, baik. Jadi memang ada banyak hal ya yang menjadi faktor gitu. Yang lain ada yang mau lagi menambahkan? Kita coba. Saya setuju sih dari pendapat teman-teman sendiri itu kayak juga kayak dia lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan gitu. Mungkin karena ikut-ikutan atau satu juga gitu, tapi itu akhirnya kayak dia tidak lihat jangka panjang, jadi kebutuhan dia tuh malah terjadi tidak terpenuhi. Oke, berarti ada juga faktor tentang dia tidak memikirkan secara jangka panjang yang ke depannya. Bagaimana juga cara untuk mendapatkan uang dan sebagainya gitu. Perilaku konsumtif teman-teman, tujuannya itu apa sih gitu kan? Tujuannya adalah agar teman-teman dapat merefleksikan kembali bahwa saya perilaku konsumtif ini memang harus segera teman-teman atasi gitu. Dan kita di sini juga akan membicarakan mengenai apa sih gitu kira-kira yang solusi yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mengatasi ataupun mengurangi begitu perilaku konsumtif ini. Oke, karena teman-teman juga sudah dapat mendeskripsikan ya kira-kira apa sih gitu yang menjadi penyebab perilaku konsumtif yang dialami oleh Safa gitu. Nah, teman-teman semuanya kalau misalkan ingin bertanya ya ke teman-teman semuanya gitu mengenai kira-kira teman-teman pernah nggak sih dulu gitu saat teman-teman belum mengalami perilaku konsumtif ini gitu, teman-teman berhemat gitu, teman-teman itu jajan atau mengeluarkan uang sesuai dengan budget gitu. Nah, pada saat-saat tersebut kira-kira apa sih yang teman-teman rasakan gitu? Sebenarnya aku sempat hemat juga. Dari situ aku jadi bisa budgetin, terus tahu mana yang aku bikin, mana yang tidak. Terus aku jadi tahu batas saat itu. Cuman belakang ini belum. Oke, baik. Kalau misalkan pada saat yang Safa berhemat ini, kira-kira perasaan yang Safa alami itu kayak gimana? Lebih tenang aja karena kebetulan itu aku yang gitu, bukan pakai uang orang kayak gitu. Oke, artinya lebih tenang juga ya karena aku udah berhemat begitu. Dari yang lainnya, siapa yang jawab? Mungkin karena sibuk yang dilakukan sama kenal aja, terus rasa senang juga karena filmnya aku merasa orang ini sibuk lebih tepatnya itu, jadi kan kayak banyak tabungannya itu nggak keambil terus buat hal yang aku konsumsi, terus jadinya itu kayak tabungan
rasa emang adalah dari di akhir nanti kalau kita misal butuh sesuatu yang emang kita butuh, kita tuh bisa nggak kita punya segmen sendiri. Oke, artinya kalau misalkan kita lebih berhemat gitu kan, kita kan lebih tenang juga yang tadi disampaikan oleh Feli, dan kita juga artinya punya planning dan kita juga punya segmennya gitu ya. Oke, baik. Dari yang lainnya, dari yang menjawab atau banyak sih kan? Oke, artinya sama ya, artinya teman-teman merasa tenang dan juga teman-teman emang bisa nanti nge-planning gitu bagaimana budget yang dikeluarkan dan sebagainya gitu. Iya teman-teman, kira-kira berkaitan dengan rel konsumtif ini ya gitu, yang tadi teman-teman juga sudah sampaikan, kira-kira sebenarnya apa sih hal yang akan teman-teman lakukan gitu, atau yang sudah teman-teman pikirkan gitu, kira-kira untuk keluar dari rel konsumtif ini harus apa sih gitu yang harus saya lakukan gitu. Oke, boleh. Menahan diri, maksudnya menahan diri itu bagaimana nih Kak? Kayak dari aku terus banget terus kayak menahan diri dari beli kebutuhan atau kebutuhan seperti itu. Oke, baik. Berarti menahan diri ya untuk membeli kebutuhan itu yang emang jadi kebutuhan aja gitu. Oke, dari yang lainnya. Boleh, dari Karina. Lebih itu sih kalau sebenarnya ada yang punya lagi kita dari penolakan kita masih ada kebutuhan yang harus terpenuhi, jadi nggak mau buat kebutuhan apapun itu. Oke, artinya emang berperilaku asertif juga ya, berani untuk menolak dan mengatakan tidak begitu. Dari yang lain. Kalau dari saya mungkin ini sih lebih ke yang tadi menahan diri, tidak ikut-ikut amanah berani menolak teman, terus juga ini sih kayak kita benar-benar harus bikin kayak uang itu untuk apa aja itu benar-benar kita lakukan gitu loh. Jadi kita pesan-pesan mungkin apa buat makan berapa, kulit itu berapa, jadi nggak sampai berlebihan. Oke, baik. Artinya emang harus benar-benar merencanakan ya buat main berapa, buat jajan berapa, buat makan berapa gitu ya. Oke, dari yang lain. Saya sih mau kata kita sendiri itu memang harus manajemen uang kita tadi untuk makan berapa, untuk main berapa, terus juga saya kepikiran saya menyimpan tabungan saya itu di tabungan yang emang nggak bisa diambil itu lebih baik diambilnya mungkin ya 3 tahun baru bisa diambil karena saya kan mau ngambil tabungan itu lebih, jadi kalau misalnya saya nabung di tabungan yang nggak bisa saya ambil itu sebenarnya mau nggak mau saya harus menghemat biar saya nggak ambil tabungannya. Oke, kalau misalkan dari Feli artinya jadi kepikiran solusinya yakni ingin membuat tabungan yang emang tidak bisa diambil gitu ya, agar bisa berhemat begitu ya. Oke, dari yang lainnya. Boleh dari kita. Saya setuju sama pendapat teman-teman. Nanti mungkin untuk saran Feli biar tabungannya itu nggak bisa diambil-ambil, bisa ditabung di bank. Soalnya kan kalau di bank kan ada jangka waktunya untuk nggak bisa diambil. Oke, baik, artinya yang tadi ya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Feli juga, kalau akan nabung bisa ke bank gitu ya, biar nanti ada jangka waktu ya, dan kita juga biar kadang kita juga malas buat pergi ke bank gitu ya. Oke, baik. Kalau dari saya kadang mendiskusikan itu tidak lagi di kamar harus hemat gitu Kak, sama kayak di wallpaper HP gitu ada tulisan harus hemat gitu ya, jadi pengingat diri terus gitu. Oke, berarti artinya memang menulis di tempat-tempat yang sering dibuka dan sering dilihat gitu ya, biar keinget terus ya begitu ya Jen. Oke, teman-teman semuanya, ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman itu banyak banget ya yang sudah teman-teman pikirkan gitu mengenai kira-kira gimana sih gitu biar saya bisa keluar dari rel konsumtif ini gitu. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya ya mungkin kita akan lebih berimajinasi gitu. Kalau misalkan teman-teman gitu ketemu sama ibu peri gitu, dan teman-teman bisa untuk bebas apa ya, meminta permintaan gitu sebanyak 3 kali maupun berapa pun itu gitu. Kalau 3 kali aja nih ya, kira-kira apa sih ya ingin teman-teman sampaikan dan ingin teman-teman wujudkan gitu agar perilaku yang sedang konsumtif ini, yang sedang teman-teman rasakan itu dapat teratasi gitu. Kira-kira apa sih gitu yang ingin teman-teman minta kepada ibu peri tersebut gitu. Dari siapa dulu? Boleh dari siapa nih? Balik ke masa lalu sebelum boros. Oke, balik ke masa lalu sebelum boros. Yang dua lainnya?
banyak duit, terus bisa lebih menyenangkan. Oke, artinya ingin balik masa lalu, ingin balik dan juga bisa menahan diri. Oke, baik. Dari yang lainnya, oke, mau minta apa nih? Boleh? Selain minta diberi kesadaran yang banyak karena harus menahan diri, terus habis itu berkonsisten untuk buat planning. Kalau kita tuh harus menulis sesuai yang dibutuhkan yang paling penting. Terus yang ketiga, kalau bisa kita punya biar itu juga termasuk kebutuhan. Oke, baik. Jadi artinya memang duit yang banyak ini perlu banget gitu ya. Ya, teman-teman inginkan juga. Dari yang lainnya? Boleh dari Desa? Saya pengen punya teman kayak Doraemon. Oh, kenapa tuh? Kalau saya lihat dari filmnya itu dia kayak membantu banget, gitu. Kayak mengingatkan si Nobitanya. Dan juga dia punya anak ajaib tuh, saya bisa minta apapun dari dia, minta duit atau mesin cetak duit atau apapun itu. Pernah belikan duit. Artinya ini punya teman yang kayak Doraemon gitu ya, bisa punya apapun itu gitu. Kalau misalkan yang dua lainnya apa nih? Pengen punya mas bu kayak di film itu, film apa ya? Film Mas. Apa? Ini kan saya bisa jual itu daun-daunnya. Dan dapat duit gitu ya. Iya. Satu laginya apa? Satu lagi saya punya teman Putri Duyung bu. Kenapa tuh Putri Doyong? Kalau dia nangis dia ngeluarin air mata. Bisa saya jual juga. Oke, baik. Ujungnya duit semua. Jadi pengen punya temen yang kayak Doraemon, pengen punya pohon yang kayak di Timun Mas dan juga Putri Duyung juga ya. Oke, baik. Kalau dari temen yang lainnya? Ikut dia sekarang. Oke, dari Feli? Kalau saya pertama mungkin saya bisa mandiri dari anak-anak, terus buat makan dan buat konsumsi. Yang kedua tentunya saya punya banyak uang biar bisa dibilang itu nggak konsumtif karena ya karena punya uang gitu. Yang ketiga saya mau saudara sama Jadi pegawainya proses. nggak mau jadi saudaranya soalnya biar kesikatan gitu. Oke, jadi emang punya duit yang banyak, dia pengen jadi saudara Raffi Ahmad gitu ya, berbicara kecipratan kayanya juga gitu ya. Oke, kalau dari yang terakhir, siapa? Yang belum? Iya. Satu lagi sih Apa itu? punya mesin pencetak uang yang nggak akan pernah habis. Oke. Rusak, jadi kayak udah itu keluar terus. Oke, baik. Jadi ini suatu solusi yang emang kayak diinginkan oleh semua orang ya, yang tadi apa disampaikan oleh kita, pengen mesin pencetak uang gitu ya, tapi yang udah legal juga ya gitu. Oke, baik. Terakhir siapa yang belum? Kalau aku satu aja juga sama cerita, ingin pengen punya usaha sendiri, kita punya satu sama makan, jadi kita bisa makan langsung di restoran gitu. Oke. Cuan. Ya, cuma makan langsung ke tempat kita gitu. Oke. Kebetulan tiap hari juga udah terjamin gitu ya. Oke. Baik teman-teman, tadi apa yang disampaikan oleh teman-temannya berkaitan dengan kalau akan ketemu sama Ibu Pri gitu, ternyata banyak banget gitu yang ingin teman-teman dapatkan gitu, atau hal-hal yang emang di luar out of the box gitu, tapi emang itu hal yang bisa jadi solusi gitu kan ya. Yang tadi pengen mesin pencetak uang, mau punya teman yang kayak Putri Duyung, punya teman yang punya saudara yang seperti Raffi Ahmad gitu ya, dan juga banyak yang lainnya gitu. Oke teman-teman semuanya, tadi kan teman-teman sudah menceritakannya dari awal dan juga kita sudah bahas kira-kira solusi apa sih yang dapat teman-teman lakukan untuk bisa mengentaskan perilaku konsumtif ini begitu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih terutama kepada Safa, karena tadi permasalahannya dibahas ya gitu. Kira-kira kalau melakukan ini, Safa pernah nggak sih dulu gitu merasa Safa itu benar-benar perilakunya itu benar-benar berhemat gitu. Dan kalau melakukan itu bisa Safa ceritakan mengenai perilaku berhemat tersebut gitu, sampai akhirnya yang membuat Safa tuh berpikir, oh ternyata dulu itu saya pernah berhemat loh, dan hal itu merupakan suatu hal yang luar biasa banget kalau nggak akan dilakukan lagi sekarang gitu. Dulu aku pernah benar-benar budgeting, terus meminimalisir semua pengeluaran aku buat beli laptop yang aku mau. Terus di situ aku senang banget akhirnya bisa hemat, terus bisa kembali juga. Oke baik, jadi nanti berhemat sampai bisa kebeli laptop baru gitu ya. Oke, sama luar biasa sekali. Kalau nggak kan yang lainnya ada nggak cerita yang sama kayak Safa gitu?
Kalau saya sih waktu itu emang lagi filmnya lagi nggak bagus ini kayak pernah banyak gitu aja uang saya sama sebelum itu bisa banyak dan akhirnya saya masuk tabungan. Oke, baik. Artinya emang ada film yang dirasa jauh kurang gitu ya, dan artinya bisa masuk ke tabungan begitu ya. Iya. Oke, baik. Sama luar biasa juga. Kalau dari yang lainnya? Saya sama sih kalau dulu waktu itu saya bisa menyimpan uang saya terus bisa beli barang yang emang saya pengen banget dari itu harganya yang mahal gitu. Oke, dan barang itu kebeli? Kayak jual sampai HP gitu. Oke, artinya emang Feli juga dulu pernah ya berhemat sampai beli HP baru juga kebeli barang-barang yang harganya mahal gitu ya. Kalau dari yang lainnya, ada juga Dari duit saya juga ini beli saya jadi bisa nabung terus hasil tabungan saya buat saya beli barang buat saya beli gitu. Saya nabung. Oke, artinya emang ada ya saat-saat dimana Vita dulu gitu sampai akhirnya membelikan barang-barang untuk orang-orang terdekat, membeli buat mama dan sebagainya gitu. Oke, kalau dari Jenny atau Nita mungkin apa nih? Aku dulu pas SD lainnya kan pengen beli HP terus ingin ngumpulin uang dari hasil kalau itu kan kalau Idul Fitri kan bikin iya, ya THR gitu dikumpulin terus kebeli buat beli HP gitu. Oke, artinya itu emang pada saat awal Maya itu saat Idul Fitri begitu ya, dan menabung akhirnya kebeli juga HP baru gitu. Kalau dari saya sih jadi bisa saya lewat itu dulu bisa jalan-jalan ke tempat ini, tempat itu yang lagi pengen berduit saya lagi pengen. Kalau sekarang kan karena saya sering jalan-jalan jadi uangnya nggak bisa buat saya kumpulin buat saya beli buat jalan-jalan gitu. Oke, baik. Artinya dulu pada saat Nisa masih berhemat gitu, Nisa bisa pergi ke tempat-tempat yang diinginkan gitu ya, buat self-help, buat healing begitu ya. Oke, nah dari cerita teman-teman pada saat dulu ya sebelum perilaku konsumtif ini menyerang gitu, ternyata banyak hal yang dapat teman-teman lakukan gitu. Dari mulai tadi sampai kebeli laptop, kebeli HP baru, lalu juga bisa menabung di tabungan, bisa tadi yang disampaikan oleh Nisa itu bisa healing juga gitu. Dan tadi yang disampaikan oleh Vita bisa membeli barang-barang untuk orang-orang terdekat begitu. Dan artinya dengan perilaku yang konsumtif ini sebenarnya bisa kita kategorikan gitu bahwa perilaku ini memang mengganggu kita juga gitu ya, yang artinya kita bisa untuk menabung dan sebagainya, tapi ternyata dengan perilaku ini kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut gitu, hal-hal yang sebelumnya bisa kita lakukan tapi ternyata tidak begitu. Nah, oke, teman-teman semuanya, kalau misalkan kita berbicara ya mengenai kira-kira ke depannya gitu, apa sih yang ingin teman-teman lakukan gitu berkaitan dengan perilaku konsumtif ini? Kira-kira setelah dari sini gitu, kira-kira apa yang ingin teman-teman lakukan gitu? Hal apa yang ingin teman-teman lakukan setelah teman-teman mendengarkan solusi dari teman-teman yang lainnya gitu? Ada yang tadi budgeting pada saat di awal gitu, lalu juga ada yang ingin planning, ingin menabung di bank dan sebagainya gitu. Kira hal apa sih yang ingin teman-teman lakukan gitu? Boleh dari Karina? Kalau dari saya sih bu lebih pada ya mungkin sebenarnya nonton sekali boleh kan, jadi nggak semua film harus ditonton, jadi ada sedikit yang bisa kita tahu untuk nanti masa depan atau buat beli kebutuhan saya bukan keinginan saya seperti saya berkata-kata gitu. Oke, baik. Artinya menahan diri untuk tidak menonton gitu ya, dibatasin satu kali aja gitu Iya. Oke, baik. Kalau dari yang lainnya, siapa dulu? Dari siapa? Mungkin Kalau dari aku mungkin juga masih juga pengen bisa membeli cerita kalau di pos itu ada bekas ada bahan makanan juga, mungkin hari ini kayak lebih mempergunakan itu karena kan kalau daripada beli di luar itu jadinya makan gitu loh. Oke, baik. Artinya ingin mengoptimalkan gitu ya barang-barang yang ada di kos juga dan juga makanannya dan bisa lebih berhemat juga artinya. Oke, kalau dari yang lain boleh Aku mau berhemat lebih berhemat terus nyoba ganti uang ke barang-barang minjem biar ada
pas-pasan gitu. Oke, artinya ingin melunasi juga gitu ya, biar lebih tenang. Oke, kalau makan dari yang Kalau dari aku mungkin benar-benar mau mengeluarkan niat untuk menerapkan planning-planning itu tadi dulu, mau menahan diri, terus marketing uang-uang harus keluar kemana aja gitu. oke, baik. Artinya ingin planning dan juga ingin mau budgeting ya, kalau makan dari kita sendiri. Biar lebih tertata juga. Dari Jenny atau dari Nisa? Kalau dari saya karena tadi suka jajan gitu, saya kayaknya bakalan lebih ini sih cukup dari kayak TikTok gitu. Ya karena kan beli bahan-bahannya lebih murah ketimbang kalau beli jadinya gitu, dan juga saya juga bisa nambah skill di masaknya juga. Oke, jadi berhemat dengan cara ingin merecoup hal-hal yang bisa temuin gitu, baik di TikTok maupun sebagainya gitu, biar lebih berhemat juga gitu. Kalau dari Jenny atau Kalau dari aku lebih ingin ada konsisten dan lebih berhemat, terus mungkin kalau barang yang kita beli itu harus benar-benar dipikirkan itu benar dibutuhkan banget atau cuma kayak pengen doang, harus tanam dalam diri, kalau terus berhemat ya nggak bisa. Oke, baik. Artinya dengan membuat skala prioritas juga ya mungkin kalau kata dari Jenny ya. Dan tadi mengoptimalkan tulisan-tulisan ya yang disebutkan ya. Oke, baik. Artinya dari teman-teman sudah memilih nih kira-kira hal apa sih yang ingin dilakukan gitu ke depannya. Nah, kalau akan berkaitan dengan hal yang ingin teman-teman lakukan tadi, kira-kira kalau akan ingin boleh tahu ya, teman-teman ingin melakukannya kapan nih? Besok kah atau minggu depan atau kapan gitu? Atau setiap minggu atau bagaimana? Ini gue langsung Oke, dari Nisa habis ini. Kalau dari yang lain? sama. Oke, segera mungkin detik ini dan sehari ini ya kalau misalkan Nisa ya. Oke, dan semoga hal itu dapat teman-teman lakukan ya dengan segera dan dapat mengimplementasikan nih apa yang teman-teman bicarakan tadi gitu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya Ibu mau nanya nih kalau misalkan dari skala ya 1 sampai 10 gitu. Kalau misalkan skala ini artinya teman-teman belum mendapatkan apa-apa gitu di dalam konseling kelompok ini. Yang ke-10 itu teman-teman mendapatkan insight baru dan juga teman-teman mendapatkan perubahan gitu di dalam dirinya teman-teman terkait perilaku konsumtif ini gitu. Kalau misalkan terkait dengan hal tersebut teman-teman ada di angka berapa nih kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 ini? 8. Oke, Karina 8. Kenapa tuh ada di angka 8 gitu? Karena pas sebenarnya masih kayak kita belum tahu lagi banyak konsisten atau tidak melakukan, tapi setidaknya kita udah tahu harus mau ngapain gitu. Oke, baik. Artinya dua ini nanti kalau aku udah dijalanin gitu ya, bisa lihat konsisten atau enggaknya gitu. Kalau misalkan ada yang lainnya, Masih belum sama. Oke, jadi 7 ada berarti? 8. Oke, baik. Artinya teman-teman ada di angka 8 gitu. Artinya ada juga hal-hal baru yang udah teman-teman dapetin dan juga insight baru dan sebagainya. Dan artinya yang 2 ini kenapa nggak 10? Artinya teman-teman ingin mencoba terlebih dahulu ya, dan juga ingin melihat kira-kira konsisten atau enggak gitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Terkait dengan hal itu ya, saya mau nanya juga, kira-kira pengetahuan apa sih gitu dari awal sampai akhir gitu yang udah teman-teman dapetin berkaitan dengan mencegah perilaku konsumtif dan juga mengentaskan perilaku konsumtif ini? Ada yang mau menjawab atau? mungkin saya masih dijawab yang tadi diperbincangkan sama konsumtif ini. Kita tuh bisa planning, menahan diri dengan niat supaya kita nggak konsumtif. Terus juga kalau kita berhemat seperti yang sebelumnya kita lakukan itu kan kita bisa punya tabungan dan kita bisa membeli keinginan kita yang menjadi bilang kita bisa save baju. Oke, baik. Artinya Ferry juga mendapatkan pengetahuan baru dan juga bisa mendapatkan hal-hal yang emang dibutuhkan gitu terkait dengan solusinya kayak gimana dengan self improvement dan sebagainya. Kalau dari yang ini mungkin ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Tadi sih Bu, tadi di awal kan jadi tahu konsumsi itu apa, terus kalau kita kan kita ngobrol, terus kita udah tahu solusi yang harus kita lakukan dan tinggal kita lakukan. Oke, baik. Artinya kalian itu udah buat hal-hal yang baru mengenai konsep itu apa, lalu solusinya itu bagaimana gitu ya. Oke, baik. Kalau dari yang lain sama juga atau gimana? Kalau dari aku juga jadi tahu strategi dari tadi kan namanya ada juga solusi itu tidak langsung. Jadi saya mungkin
bisa menerapkan strategi dari teman-teman juga. Oke, kalau dari kita artinya dapat strategi-strategi baru gitu ya, dan dapat mencoba strategi-strategi tersebut gitu ya. Oke, artinya teman-teman emang sudah banyak hal ya untuk dapetin gitu dari konseling kelompok ini. Nah, terkait perasaannya teman-teman gitu setelah melakukan konseling kelompok itu apa sih? Oke, lega. Kalau dari yang lain? Tenang. Oke, ada lagi selain lega dan tenang? Tenang Bu. Oke, seneng. Kenapa tuh nih seneng? Jadi senang aja, jadi udah bisa apa? Ada teman-teman bisa sharing gitu terkait tadi strategi atau caranya gimana untuk mengatasi keborosan ini gitu. Oke, artinya emang senang karena dapat hal-hal yang baru yang sebenarnya memang tidak terpikirkan gitu oleh Nisa gitu ya. Oke, alhamdulillah semuanya. Sadarkan setelah Betul. Oke, artinya tersadarkan juga ternyata konsumtif ini memang harus segera diselesaikan begitu ya, gitu. Dan stop gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, karena teman-teman juga sudah sadar dan juga menyadari ya, dan juga teman-teman sudah tahu nih tindakan apa yang sebenarnya harus dilakukan gitu. Dan tadi juga teman-teman sudah menyampaikan bahwa saya ingin melakukan tindakan tersebut itu sesegera mungkin, kalau misalnya hari ini maupun detik ini gitu. Dan karena ini waktu juga sudah menunjukkan 45 menit begitu ya, karena tadi kita kontrak waktunya juga 45 menit, akhirnya sesi konseling kelompok pada pertemuan kali ini kita cukupkan, dan nantinya ke depannya kalau misalkan teman-teman ada hal yang ingin disampaikan lagi dengan ibu ya, kita bisa melakukan sesi konseling kelompok lanjutan gitu. Atau kalau teman-teman ingin yang lebih pribadi, nanti teman-teman bisa melakukan konseling individu bersama ibu gitu. Nah, mengenai hal tersebut, kalau misalkan dari teman-teman sendiri, ada tuh yang ingin melakukan sesi konseling lanjutan begitu? Atau menunggu nanti saja? Oke, menunggu nanti ketika strateginya sudah dijalankan begitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, Ibu mau ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah meluangkan waktunya dan juga sudah berdiskusi secara aktif, menyampaikan pendapatnya. Lalu teman-teman juga sudah berjanji ya bahwasanya apa yang ada di dalam pembicaraan ini tidak akan teman-teman bahas atau tidak akan teman-teman sampaikan kepada orang-orang yang di luar sesi kelompok kali ini begitu. Dan teman-teman, sebelum kita menutup ya perjumpaan kali ini, mungkin ada yang mau untuk mungkin berdoa terlebih dahulu? Boleh siapa? Kali untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, semoga kita berdoa bersama. Oke, terima kasih teman-teman. Mari Ibu arahkan untuk ke depan ruangan konseling dan juga barangkali teman-teman ada keperluan lain juga begitu. Terima kasih. Iya, sama-sama.